Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana metode yang digunakan di dalam pencarian persamaan diferensial, di mana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan diferensial biasa, di mana persamaan diferensial itu adalah sebuah bentuk persamaan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu variabel. Kemudian persamaan tersebut dapat kita turunkan ya dalam beberapa orde ya, ada orde 1, orde 2, di mana orde-orde tersebut menunjukkan, turunan dari fungsi persamaan diferensial tersebut. Nah, ada 2 metode yang bisa digunakan di dalam pencarian persamaan diferensial, di mana metode ini digunakan untuk memperkirakan hasil dari persamaan diferensial itu dengan bentuk nominal atau angka, di mana hasil itu dapat menentukan, nilai dari sebuah persamaan diferensial. Kalau kemarin kita berbicara tentang persamaan diferensialnya saja, di sini kita akan berbicara bagaimana ada 2 metode yang bisa digunakan untuk mencari nilainya. Yang pertama adalah metode Euler. Nah, metode Euler ini bisa digunakan pada persamaan diferensial yang berbentuk Y aksen sama dengan YT, di mana nilai T itu lebih kecil sama dengan B dan lebih besar sama dengan A, dengan nilai awal YA-nya sama dengan A, di mana kita punya sebuah nilai awal atau titik awal yang digunakan sebagai titik acuan di dalam perhitungan persamaan diferensial tersebut. Nah, metode Euler itu digunakan untuk mencari mencari nilai fungsi y(x) pada titik x tertentu dari persamaan diferensial biasa yang diketahui dengan menggunakan persamaan umum. Jadi ada beberapa persamaan umum yang digunakan. Nah, ini adalah bentuk grafik yang bisa digambarkan di dalam pencarian metode Euler tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah fungsi. Ini yang merah, ini ada sebuah fungsi. Nah, dari fungsi ini kita mencari sebuah titik sebarang, di mana titik itu ada nilai A. Nah, dari nilai A ini kita ambil nih titiknya. Nah, dari nilai A ini kan kita diharapkan kita bisa mencari nih, untuk menggambarkan sebagian dari fungsi tersebut. Kita bisa cari nilai yang ke kanan dan nilai yang ke kiri untuk melihat, bentuk dari fungsi tersebut. Jadi kita bisa ibaratnya kita memperkirakan, fungsinya itu seperti apa dan kita akan mencari nilainya. Nah, kemudian dari nilai A itu kita bisa lihat nih, kalau kita ingin mencari titik yang di sebelah kanan kita perkirakan, kita bisa ambil nilai H. Jadi nilai titik A ini X on 0, kita tambahkan dengan H. Nah, jika kita ingin mencari yang sebelah kiri, kita cari lagi, di sini ada sebuah titik, jadi jaraknya itu harus sama. Jadi ada nilai H ke kiri berarti dikurang. Kemudian, nih ini adalah persamaan umumnya. Jadi kita ada punya nilai di mana ini bentuknya seperti yang kemarin ya, dalam bentuk numerik di matematika dasar 1 seperti yang sempat diajarkan untuk metode numerik ini, di mana f aksen xy itu adalah f x plus h, y dikurang f xy per h. Ini adalah bentuk dari persamaan diferensial standar dengan disesuaikan. Kalau misalnya biasanya kita hanya satu titik di sini dia menggunakan 2 titik, yaitu titik x dan titik y. Nah, yang kita lakukan di sini, kan nilainya tadi berdasarkan grafik sebelumnya, itu ada di titik x yang kita tambahkan. Jadi di sini x plus h, y, nilai y-nya tetap. Kemudian dikurang fxy per h. Nah, ditambahkan dengan big OH, di mana ini adalah bentuk penggambaran untuk nilai tak terhingga atau tak terdefinisi dari persamaan tersebut. Karena kita di sini kan kita memperkirakan sebuah bentuk persamaan untuk mencari nilai-nilainya. Nah, kita belum tahu nih, hasil turunannya itu dalam bentuk persamaan itu seperti apa. Jadi kita kayak memperkirakan aja nilainya itu seperti apa, makanya kita menggunakan OH di sini. Nah, big O ini jika kita transformasikan, itu jika dia berpindah posisi pun dia akan nilainya tetap positif. Karena di sini kita sesuaikan. Dia nanti kalau misalnya hasilnya negatif ya dia akan dikurangin, kalau dia hasilnya positif dia akan ditambahkan. Karena nilainya itu belum terdefinisikan. Tapi kalau untuk nilai yang lain seperti di sini, ini kan kita lakukan transformasi, di mana nilai H-nya ini kita kalikan.
ke F aksen T, Y. Nah, kita kalikan nilainya. Jadi di sini ada F aksen TY dikalikan dengan H. Di sini misalnya kita tunjukkan. Nah, di sini. Jadi di sini udah kita kalikan, kita dapat H dikali F aksen TY. Nah, kemudian nilainya kan positif ya, berarti dia di sebelah kiri. Nah, untuk nilai ini kan negatif, kita pindahkan jadi posisinya ke sebelah kiri menjadi positif. Nah, ininya tetap. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, untuk Big O-nya itu kan nilai perkiraan ya. Perkiraan nilai, jadi nilai ini tetap bernilai positif, walaupun dia pindah ruas. Oke, ini adalah bentuk standarnya, di mana dari bentuk tersebut kita dapatkan sebuah iterasi perhitungan metode Euler. Jadi nilainya itu bentuknya iterasi, jadi dia teratur. Nilai H-nya itu konsisten ya, tetap konstan. Jadi nilainya itu tidak berubah. Nah, misalnya ada nilai YO sama dengan YA sama dengan HA. Ini adalah nilai awal yang kita gunakan sebagai titik acuan pertama. Nah, untuk iterasi berikutnya, kita bisa gunakan FI plus 1 sama dengan FI plus H dikali F aksen TI, Y. Nah, ini adalah F aksen TI, Y itu adalah persamaan diferensial yang kita gunakan di sini. Ingat di sini cuma satu ya. Jadi persamaan diferensial untuk orde 1. Untuk nilai I dari 0 sampai dengan N-1. Jadi nilainya itu untuk yang pertama kita sebut 0. Nih, seperti ini. Jadi biasanya akan dijelaskan untuk nilai awalnya seperti apa. Nah, setelah kita dapatkan nilainya, untuk nilai H-nya tersendiri itu biasanya dengan nilai, kita ambil nilai selisih antara B kurang A dibagikan dengan nilai N-nya. Kemudian TI-nya sama dengan A dikali I kali H. Ditambah I kali H di sini untuk nilai TI-nya. Oke, contohnya saja untuk metode diferensial. Nah, kalau biasanya penyelesaian bersamaan diferensial dengan metode Euler itu sangat sederhana, akan tetapi kita bisa memiliki pendekatan dengan nilai error yang cukup besar. Jadi, biasanya untuk mengurangi nilai error, kita harus menambah jumlah iterasi. Jadi, kita melakukan perkiraannya itu berkali-kali sampai kita dapat nilai yang terbaik. Oke, misalnya kita punya sebuah persamaan diferensial di sini. Ada nilai dy per dx sama dengan x akar y. Nah, ini ada dua ya. Ada dua variabel, ada y untuk diferensial y, kemudian dx ada untuk diferensial dari x. Nah, ini ada interval. Kita tentukan, tetap ditentukan intervalnya. Kalau enggak, dia akan jadi looping. Atau kita iterasi sampai titik tertentu. Atau kalau misalnya kita melakukannya dengan aplikasi, biasanya dengan nilai error tertentu, kita berhenti di situ. Nah, di sini nilai 0 sampai 1 dengan H sama dengan 0,25 atau 1/4. Nah, pada saat X sama dengan 0, nah ini adalah nilai yang penting nih. Pada saat X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Jadi di sini kita akan disuruh untuk mencari kesalahan, nilai errornya, kesalahan sebenarnya. Oke, selanjutnya kita coba bahas nih materi itu. Soal yang tersebut kan saya tadi udah dijelaskan. Kita harus tahu nih nilai awalnya. Awalnya itu untuk X0 sama dengan Y1. Kemudian kita udah dapat nilai H-nya. Tadi kan nilainya tuh 1/4 untuk nilai H-nya. H-nya sama dengan 1/4. Atau kalau dalam bentuk desimal tuh 0,25. Jadi nilai awalnya itu kita tambahkan dengan 0,25. Nah, yang pertama, jadi kita cari X-nya itu posisi berikutnya itu X ditambah H. X ditambah H-nya berapa? 0,25. Nah, ini untuk iterasi yang kedua ya. Iterasi pertamanya kan 0, iterasi keduanya 1. Jadi nilai YI plus I, berarti Y1 ya, sama dengan YI plus F fungsi XI, YI dikali H. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan untuk soalnya ini fungsinya ya. X akar Y. Jadi tadi dx per dy ya. dy per dx. dy per dx sama dengan X akar Y. Oke. Nah,
Di sini untuk nilai YI atau nilai nolnya, Y0 ya, tadi udah dapat yang ini nilainya adalah 1, kita taruh di sini. Nah, di sini karena nilainya tadi fxi, YI. Nah, nilai xi-nya itu adalah nilai untuk posisi yang pertama, yaitu nilai 0. Xi-nya ini kan, ini E, ini I. Nah, kok yang ini tuh kan kalau yang ini berarti fxi plus 1 atau iterasi xi-nya, x1 ya. Ini x0-nya berarti di sini x0, y0. X0-nya 0, y0-nya 1. Berarti kita masukkan ke persamaannya. Berarti 0 akar 1. Kemudian kita kalikan dengan nilai h-nya. Tadi kan berarti dia ditambah 0,25. Nilai h-nya sama dengan 1/4, sorry. 0,25. Nah, kita kalikan di sini. Karena ini 0 akar 1 sama dengan 0, kita kalikan 0,2 menjadi nilainya 1. Kita lanjutkan iterasi berikutnya. Tadi 0,25, kita tambahkan lagi dengan h-nya 0,25 menjadi 0,5. Nah, akan berbeda posisinya. Di sini berarti YI plus 1-nya, ini kan ini untuk Y1, ini berarti Y2. Kan YI sebelumnya itu kan nilainya 1 ya, berarti di sini 2. Ini Y1, ini Y2. Nah, di sini karena posisinya ini kan dia bentuk looping ya, iterasi. Di sini kan untuk xi, y-nya ini menggunakan yang sebelumnya nih, 0. Nah, berarti kalau yang di sini dia gunakan yang sebelumnya, yang di titik 0,25 ini. Jadi, di sini nilainya untuk y-nya, kita ambil yang y1, di sini 1, ditambah f-nya itu 0,25, 1. Y-nya 1. Tetap sama di sini nilainya, kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi 0,25 akar 1. Berarti 0,25 dikali 1. Kemudian dikalikan dengan h-nya. H-nya kan tetap nih 0,25. H-nya konstan ya, tidak berubah. Jadi dikalikan, kita dapatkan nilai 1,0625 untuk Y2-nya. Kemudian kita cari di Y3. Berarti Y3 kita menggunakan Y2 di sini. Di sini kan nilai Y2-nya kan 1,0625. Kita masukkan. Ini kita masukkan. Di sini 1,0625 ditambahkan fungsinya itu menggunakan Y2. Y2-nya itu 0,5 akar 1,0625 dikali 0,25 menjadi 1,1914. Nah, kita dapatkan begitu juga seterusnya. Di sini kan tadi 0,5 ditambah 0,25 jadi 0,75. Kita tambahkan lagi menjadi 1. Nah, di sini kan berurut nih. Jadi dari rentang tadi kan sudah dijelaskan di soalnya dari rentang 0 sampai 1. Nah, ketika titik 1, oke kita selesai. Kita dapat nilainya yang terakhir untuk Y4 berarti ya 1,3961. Dengan urutan yang sama. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ini adalah bentuk dengan perhitungan nilai Euler. Nah, untuk mencari nilai errornya, kita bisa menggunakan bentuk dari persamaannya kita turunin lagi. Jadi kalau ini kan kita perkiraan dari titik-titik. Ini untuk metode Euler-nya. Nah, untuk persamaannya kita pakai nilai eksaknya atau nilai pastinya di sini, di mana dari persamaan ini kita lakukan perhitungan untuk perhitungan dengan mencari nilai C. Jadi dengan perhitungan yang kemarin ya, ada tahapannya di materi persamaan diferensial yang lalu. Di mana di sini nilainya itu DY X akar Y itu kita bagi atau kita kelompokkan sesuai dengan variabel yang sama. Di sini kan ada DY X akar Y dikali DX. Ini nilainya dipindahin ya, dikalikan ke sini. Oke. Nah, dari sini kita bagi nih. Kalau untuk yang Y, kita kelompokkan dengan DY, untuk yang X kita kelompokkan dengan DX. Di mana di sini kita bagi, di sini DY dibagi dengan akar Y. Nih kita dapat di sini, kemudian DX itu dikali dengan X DX. Kita jadikan satu nih persamaannya menjadi, kita pindahkan ke sebelah kiri, DY per akar Y dikurang X DX sama dengan 0.
Nah, di sini kita bisa lakukan perhitungan diferensial ya. Perhitungan diferensialnya satu-satu ya. Misalnya yang di sini berarti yang ini kan kita lakukan perhitungan di mana Y pangkat min setengah kali DY, kemudian X dx. Kita lakukan persamaan diferensialnya itu, seperti rumusannya kemarin, kita lakukan integral untuk setiap, apa ya ini ya, kelompok persamaan diferensial. Misalnya yang ini untuk kelompok persamaan diferensial dengan variabel Y, yang ini untuk persamaan diferensial dengan variabel X. Nah, di sini kita cari nilai integralnya, di mana dari nilai integral ini kita dapatkan ya, kok ini kan berarti dia ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan 1 menjadi setengah, dibagi setengah kan menjadi 2 nih, pindah ke atas. Jadi kan sama dengan Y min setengah ya. Kita gunakan biasa aja di sini berarti tambah 1. Hasil penambahan satunya di sini kan setengah dibagi ya. Dibagi setengah. Nah, inilah kita dapat sama dengan 2 dikali Y pangkat setengah. Berarti ini sama dengan 2 akar Y. Nah, yang ini sama ya. Kita coba diintegralkan. Kita dapatkan nilainya itu setengah setengah X pangkat 2. Nah, di sini kan nilainya kita tambahkan untuk integral itu. Kemudian nilainya itu setelah kita lakukan pengintegralan, kan di sini kan kalau kita kalikan ini kan sama dengan kalau diturunkan kan menjadi X pangkat 1 ya, X pangkat 1 di sini. Nah, kita udah dapatkan nilainya itu, kemudian kita cari nilai C-nya. C-nya itu didapat di mana? Kan ini sama dengan 0. Integral 0 itu C atau konstanta yang kita belum tahu nilainya itu berapa. Nah, kita udah dapat nih untuk persamaan diferensialnya. Udah kita integralkan, kita dapat nilainya seperti ini. Nah, di sini kan udah dapat nih dari soal ketika X sama dengan 0 ini sama dengan 0 ini sama dengan 1, berarti kita masukkan nilainya. Berarti 2 akar 1 dikurang setengah dikali 0 kuadrat. Di sini kita dapat nilai C-nya sama dengan 2. Udah kita dapat nilai C, kita udah selesai nih persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita coba cari nilainya satu per satu. Dari yang misalnya X-nya sama dengan 0,25, kita dapatkan nilai ini. Kemudian X 0,5 kita masukkan lagi ke dalam persamaan, kita dapatkan nilai ini, 1,1289. Begitu seterusnya sampai dengan X sama dengan 1. Nih di sini kita dapatkan nilainya, kita masukkan ke dalam persamaannya, dihitungkan tadi misalnya untuk 0,75, 0,75 kuadrat sama dengan 2, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 1,3010. Kan tadi nilai X-nya udah dapat ya, berarti yang kita cari adalah nilai Y-nya. Nah, kita dapat tuh tadi ini dengan perhitungan Euler yang sebelumnya. Ini dengan sorry, kita menghitung persamaan diferensial yang ada, yang real, dengan menggunakan metode persamaan diferensial biasa yang kemarin. Tapi kita masukkan ke dalam nilainya. Nah, kita dapatkan di sini kita kalikan nilainya. Jadi Y Euler dikurang Y sebenarnya dibagi Y sebenarnya dikali 100%. Nah, ini adalah errornya yang kita dapatkan. Untuk yang 0 ya tetap sama ya, karena ini dijadikan titik acuan. Tapi di sini bisa dilihat nih, yang pertama perbedaannya itu sekitar 3%, yang ini 5%, kemudian yang ini 8 ya, yang ini 10,6 berarti 11 lah ya, yang ini 6%. Jadi lumayan besar ya untuk nilai errornya dengan menggunakan Euler. Oke, selanjutnya kita coba dengan menggunakan metode Hien dengan soal yang sama. Konsepnya dia menggunakan slope atau velocity di sini. Nah, kita ada titik, jadi nilai slope-nya kita bagi nih. V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Jadi velocity-nya per time, per second. Nah, untuk memperbaiki metode Euler, biasanya digunakan metode Hien
dengan cara perbaikan dari perkiraan nilai slope-nya. Kalau tadi kan kita seperti mengambil, titik sebarang ya, nilai H-nya sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi kan karena bentuk kurvanya itu belum tentu lurus, berarti kan nilainya, belum tentu benar. Jadi kita coba slope, karena biasanya bisa untuk kurva yang bentuknya, apa ya, kurva parabola ya, di mana kurva lengkung, biasanya untuk persamaan-persamaan dengan nilai-nilai yang bukan linier, seperti itu. Kok tadi kan Euler dia konsepnya seperti memaksa sebuah titik menjadi bentuk linier. Tapi kok Hien ini kita mencoba dengan pendekatan nilai slope-nya atau nilai lengkungnya tersebut. Nah, di sini ditempuh melalui nilai turunan slope pada titik awal, kemudian mencari turunan slope pada titik akhir nilai tersebut dan dirata-ratakan. Kita cari dulu slope awalnya berapa, kemudian slope awal pada nomor satu digunakan untuk ekstrapolasi untuk nilai YI plus 1 dengan rumus. Nah, ini rumusan yang pertama YI plus FXI, YI kali H. Ini nilainya tuh kan sama ya, sama dengan perhitungan dengan menggunakan metode Euler, cuma dia ada beberapa perbedaan lagi. Jadi kita lakukan tuh, jadi tadi itu kita sebut sebagai persamaan prediktor. Nah, persamaan prediktor itu digunakan untuk mencari slope akhirnya dengan rumus kita masukkan ke dalam persamaan itu. Nah, kemudian kita rata-ratakan. Jadi kita udah cari nilainya dengan menggunakan prediktornya, kemudian ditambahkan dengan kita masukkan nilai ke dalam persamaan tersebut, terus kita rata-ratakan. Nah, slope rata-rata ini yang digunakan untuk mengekstrapolasi YI ke YI plus 1. Jadi di sini YI plus 1 sama dengan YI plus slope rata-rata dikalikan dengan H. Nah, YI plus 1 sama dengan YI ditambahkan dengan rata-ratanya tadi ya, nilai yang tadi sudah kita cari ya di sini. Oke, kita coba dengan persamaan yang sama, dy per dx sama dengan x akar y. Nah, di sini pada intervalnya kita tetap sama 0 sampai 1, di mana nilai H-nya sama dengan 1/4. Pada saat X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Hitung kesalahan sebenarnya. Oke, ini dengan metode Hien. Jadi yang pertama, untuk X sama dengan 0,25. Jadi yang 0 tidak perlu kita cari ya, karena yang 0-nya kita udah dapat di sini. Nilai 0-nya. Oke. Nah, di sini kita cari nilai prediktornya. Dari sini nilai awalnya itu 0 untuk fxi, yi. Itu nilainya sama dengan 0. Jadi nilainya itu tadi kita cari nilai prediktornya dengan menggunakan ini mirip persamaan dengan metode Euler ya. Nah, nilai prediktor nih, ini ada tandanya untuk prediktor, di mana kita lakukan, kita dapatkan nilai YI plus satunya dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari slope akhir dengan menggunakan tadi, ya prediktor itu kita cari dengan menggunakan persamaan tadi. Nilainya tadi persamaannya yang ini, X akar Y. Nah, dari X akar Y tadi X-nya kan nilainya 0,25 ya, yang ini. Kemudian akar Y. Y-nya yang baru itu 1. Jadi 0,25 akar 1 sama dengan 0,25 ya. 25. Terus kita lakukan pencarian nilai rata-ratanya dengan mencari slope rata-rata dari slope awal. Slope awalnya kan 0, ditambahkan dengan yang slope akhir yang baru itu 0,25. Kita tambahkan nilainya 0 plus 0,25 dibagi 2 menjadi 0,125. Nah, dari nilai itu kita tambahkan. Jadi YI plus 1-nya kita tambahkan dengan yang tadi sudah kita cari ya. Di sini YI-nya itu kan sama dengan 1. Yang ini, yang ininya 1. Kemudian ditambahkan dengan Y aksen H. Y aksen untuk nilai aksennya itu 0,125. Yang ini slope rata-rata dikalikan dengan H 0,25, kita tambahkan nilainya menjadi 1,0313. Nah, ini adalah bentuk yang pertama untuk X sama dengan 0,25. Kemudian yang berikutnya sama, ini kan karena iterasi pasti dia melakukan perulangan. Slope awalnya kita masukkan tuh tadi, jadi 0,25 akar 1,0313 kita dapatkan 0,25388. Kita masukkan di sini dinilainya
1,0313 nilai yang sebelumnya ini kita kalikan jadi 1,0948. Nah, kita cari slope akhirnya dengan menggunakan X 0,5 akar dari nilai yang tadi yang baru dicari. Jadi 1,0948. Jadi 0,5 akar 1,0948 kita dapatkan nilainya 0,52316. Nah, kemudian kita tambahkan, kita bagi 2. Nilainya tadi kan ada yang pertama slope awalnya 0,25388 ditambahkan dengan slope akhirnya. Kita bagi 2 mendapatkan nilai 0,38852. Nah, kita menggunakan YI untuk nilai yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan 1,0313 ya. Nilainya 1,0313 ditambahkan dengan 0,38852 dikali 0,25 kita dapatkan 1,1284. Nah, begitu seterusnya. Kita cari nilainya sampai dengan X1. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini hasilnya di mana nilainya kita lakukan, tadi kan nilai sebenarnya udah kita cari ya, yang di dalam persamaan yang sebelumnya kita cari nilai errornya. Didapatkan seperti ini 0,01939, 0,0443, 0,0 di sini 0,1. Jadi bisa dilihat ya di sini nilai errornya lebih kecil daripada persamaan diferensial yang dihitung dengan metode Euler. Oke. Mungkin sampai situ saja ya untuk beberapa materinya. Jadi nanti ada sedikit pertanyaan ya mungkin nanti di materi yang akan saya share. Oke, sekian. Terima kasih.